Perencanaan struktur gedung oleh Muhammad Badri. Ini merupakan video ke-1 dari seri rencana video perencanaan struktur gedung. Pada perencanaan struktur gedung, ada 3 kelompok permasalahan yang penting, yaitu kelompok data, kelompok proses, dan kelompok output. Data perencanaan struktur terdiri dari desain arsitek yang merupakan hasil karya seorang arsitek, kemudian penelitian tanah, ini merupakan hasil kerja seorang ahli geoteknik, kemudian lokasi gedung, yaitu lokasi di mana gedung itu akan didirikan, peraturan-peraturan atau code yang diberlakukan pada seluruh proses perencanaan struktur gedung. Yang terakhir adalah software atau program komputer yang digunakan untuk seluruh proses perencanaan struktur gedung ini. Untuk melakukan proses perencanaan struktur gedung, perlu dipahami beberapa peraturan untuk hal tersebut, yaitu peraturan mengenai desain dan peraturan mengenai pembebanan, juga peraturan mengenai kegempaan yang berikutnya disebut sebagai SNI. Langkah pertama adalah melakukan modelisasi struktur, yaitu menentukan geometri struktur, material struktur, dan pembebanan struktur. Dari desain arsitek bisa kita lakukan pembuatan geometri struktur yang merupakan dimensi dari seluruh elemen struktur, baik itu balok, kolom maupun tebal plat lantai, jarak-jarak kolom, dan seterusnya. Berikut material yang digunakan pada gedung tersebut, juga pembebanan yang dengan bantuan program komputer, pembuatan geometri struktur dan penentuan material serta besarnya pembebanan dapat dilakukan dengan mudah. Dari data penelitian tanah, kita bisa menentukan jenis pondasi yang akan digunakan pada gedung ini, sehingga kita bisa memodelisasikan perletakan kolom pada gedung, apakah itu merupakan peletakan jepit, sendi, maupun spring, dan juga apakah pondasi dangkal maupun pondasi dalam. Dari lokasi gedung, kita bisa mengetahui gedung terletak pada zona gempa berapa, sehingga kita bisa mendapatkan respon spektrum untuk analisa dinamis pada struktur gedung yang kita rencanakan. Berikutnya, kita bisa melakukan analisa struktur. Setelah analisa struktur selesai, langkah berikutnya adalah melakukan desain, baik itu desain beton bertulang, baja, maupun pondasi. Pada program komputer yang saat ini banyak beredar, proses modelisasi struktur, analisis struktur, dan desain itu bisa dilakukan bersama. Seluruh proses, baik itu modelisasi struktur, analisa, maupun desain, kemudian kita tuangkan dalam laporan perhitungan struktur, baik konsep, asumsi-asumsi, maupun cara yang digunakan, itu dituangkan secara lengkap dalam laporan perhitungan struktur. Berdasarkan desain, beton bertulang, baja, maupun pondasi, dibuatkan gambar detail struktur secara lengkap, sehingga dari gambar struktur ini, gedung dapat dilaksanakan dengan baik.